Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin kita menyadari diri kita sendiri. Hari ini masih pagi, langit begitu cerah, kelihatan biru, ada awan tipis tetapi sangat cerah. Nah, dalam hari yang begitu indah, apakah ada yang berbeban berat? Kalau ada, apa yang membebani? Kita perlu bertanya, atau apa yang disebut dalam latihan rohani self-investigation. Penelitian batin, penelitian diri, pemeriksaan batin, meneliti dan mengamati apa yang membebani kita. Masih pagi, berarti belum lama bangun tidur, sudah terbebani. Padahal hari cerah. Nah, apa yang membebani? Pertanyaannya, kita harus tahu apa yang membebani pikiran kita, hati kita, diri kita. Kalau kita tahu apa yang membebani, kemudian kita bisa bertanya, apakah beban pikiran, beban apapun itu persoalan, ada solusinya atau tidak? Kalau ada solusinya, maka kita tidak perlu khawatir. Kita tenang, lalu fokus pada mencari solusi, sehingga beban itu berkurang. Kalau solusinya tidak ada, ya tidak usah khawatir. Wong jelas-jelas solusinya tidak ada, pasrah saja, toh tidak ada solusinya. Berarti kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Lalu kita menjadi lebih tenang. Kemudian apa yang dilakukan? Nggak usah pusing dengan persoalan yang tidak ada solusinya. Sekarang kita melakukan satu langkah yang terbaik saja yang kita bisa. Nanti yang tidak ada solusinya itu kemungkinan besar Tuhan akan menyelesaikan. Persoalan yang tidak ada solusinya itu berarti bukan kita yang harus menyelesaikan. Karena kita nggak tahu solusinya apa. Berarti pada saat itu kita harus mengandalkan Tuhan yang jauh melebihi kemampuan kita. Pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah persoalan itu tergantung orang lain atau tergantung saya? Kalau persoalan itu tergantung orang lain, ya sudah, kita nggak bisa apa-apa. Karena tergantung orang lain, bukan tergantung kita. Maka kita melakukan apa yang bisa kita lakukan saja. Karena persoalan itu tergantung orang lain. Tapi kalau persoalannya tergantung pada kita, kita mempunyai harapan untuk bisa menyelesaikan. Karena tergantung kita, tinggal kita mau atau tidak, berusaha atau tidak. Dan karena itu kita tahu siapa diri kita bisa menyelesaikannya atau tidak. Maka penting sekali kita sendiri mengetahui kemampuan kita, mengenali diri kita. Bisa nggak menyelesaikan persoalan ini? Banyak di antara kita yang hidupnya tergantung orang lain. Bahkan kebahagiaannya tergantung orang lain. Karena dia begini, karena dia begitu, maka saya begini. Maka orang yang seperti itu hidupnya sangat tidak stabil karena tergantung orang lain. Dan karena itu sulit untuk bisa hidup damai, hidup tenang. Maka perlu berlatih supaya kita hidup di atas kaki kita sendiri. Supaya kita hidup bisa menjaga perasaan kita sendiri. Supaya kita bisa hidup menjaga pikiran kita sendiri. Sehingga kita hidup tidak tergantung pada orang lain.
Dan karena itu kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kesadaran ini sebetulnya membantu kita untuk terus-menerus bertumbuh, setiap hari melatih diri, supaya saya bisa menemukan kebahagiaan saya, supaya kita bisa menciptakan kebahagiaan saya, supaya kita bisa menghindar dari persoalan-persoalan yang membuat saya tidak tenang, tidak damai, tidak bahagia. Itu artinya kita sendiri mengenali diri kita sendiri dan kemampuannya untuk hidup bahagia dan terlatih hidup damai. Pertama, bisa menghindar dari sumber-sumber yang menyebabkan kita tidak damai. Pertama, kalau sumber tidak damai itu pada orang lain, maka kita perlu lari kepada diri sendiri. Sehingga kita bisa menjaga hati kita, pikiran kita, sehingga kita tetap dalam damai, tidak tergantung oleh apa yang dilakukan oleh orang lain dan apa yang juga terjadi di sekitar kita. Kalau hujan, kita bisa masuk ke kamar, berlindung, atau kita bisa main-main hujan, menikmati hujan, tergantung kita. Kalau kemudian persoalannya itu pada diri kita sendiri, nah kita kemudian belajar untuk bertumbuh supaya makin pintar mengatasi persoalan, makin strategis dalam memikirkan apa yang perlu. Seringkali persoalannya ada di pikiran kita sendiri. Pertama, kita menyangka bahwa persoalan itu disebabkan oleh orang lain. Nah, ketika kita berpikir bahwa orang lain yang menyebabkan kita menderita, maka kita tidak bisa lepas dari penderitaan itu. Kita perlu mengubah pikiran kita bahwa orang lain tidak bisa menyebabkan penderitaan saya. Saya sendiri yang menjadi penyebab persoalan itu. Maka kemudian saya melatih diri untuk berpikir lebih positif, untuk berpikir yang membuat saya selalu berpengharapan, untuk berpikir selalu supaya bisa menemukan solusi-solusi yang saya hadapi. Dan kemudian bisa lebih ringan, lebih bahagia, dan lebih berpengharapan. Perlu sekali mempunyai waktu untuk meneliti batin, meneliti gerak-gerak pikiran, dan mencari sumber-sumber dari kedamaian, kebahagiaan, dan pengharapan itu. Ketika kita sadar bahwa yang menentukan kita bahagia atau tidak itu kita sendiri, pada saat itu kita menjadi lebih kuat, kita menjadi lebih bertanggung jawab, bukan terus-menerus menyalahkan dan menjadi korban. Maka mari kita teliti siapa yang berbeban berat. Bebannya itu ada di orang lain atau di dalam diri kita. Kalau beban itu pada diri kita, ya ditaruh saja bebannya, diletakkan saja. Jangan dibawa terus. Wong sudah tahu beban itu berat, kok ya dipikul terus. Letakkan, taruh, istirahat. Lalu lihat apa itu yang menyebabkan beban-beban itu. Apakah saya bisa mengatasinya atau tidak? Kalau tidak bisa, ngapain? Dipikul terus? Lepaskan saja. Maka saudara-saudari terkasih, sebetulnya menempuh hidup bahagia adalah menempuh jalan ketika kita bisa mengetahui mana beban-beban yang bisa dilepaskan dan mana yang bisa saya tangani dengan ringan. Dan kemudian saya bisa hidup lebih ringan, lebih berpengharapan karena saya mengenal diri sendiri dan persoalan-persoalan yang saya hadapi. Sebetulnya tidak ada persoalan yang tidak bisa kita hadapi karena persoalan itu tergantung pada kita sendiri. Mau kita hadapi atau tidak, mau kita selesaikan atau tidak. Dan kalau ada solusinya, kenapa kita harus pusing? Kalau tidak ada, kenapa juga harus pusing? Kita perlu mengubah cara berpikir kita
supaya kalau kita bisa menyelesaikan, kita selesaikan dengan penuh antusiasme. Kalau tidak, kita hidup berdasarkan iman, memohon rahmat Tuhan supaya bisa menyelesaikan persoalan yang tidak kita bisa selesaikan sendiri. Di situ kemudian iman kita bertumbuh. Maka penting kita hidup di dalam iman, penting kita hidup di dalam roh, tidak hanya hidup di dalam pikiran. Justru pikiran yang pelan-pelan kita harus mengubahnya, sehingga pikiran kita bisa menjadi lebih terbuka, siap menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan yakin bahwa kita bisa menyelesaikan. Mari kita melatih pikiran kita supaya bekerja untuk kebahagiaan dan kedamaian kita, bukan untuk melawan diri kita sendiri. Di situ kita membutuhkan rahmat iman, supaya kita bisa hidup berdasarkan iman, bukan hanya berdasarkan pikiran saja. Dan kita mulai dengan mempercayai bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan tahu apa yang perlu. Tuhan tahu solusi-solusi dari perkara kita. Tinggal kita mempercayakan diri kepadanya dan meletakkan beban-beban yang memang kita tidak mampu menanggungnya, supaya kita bisa hidup dengan pikiran lebih jernih, dengan hati lebih ringan, dan datang kepada Tuhan supaya mendapat kelegaan. Dengan cara itu kita bisa menghadapi kehidupan dan menghadapi persoalan-persoalan yang ada dengan perspektif yang lebih jernih, dengan penuh pengharapan, dengan hati ringan. Karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.